just speaking. Fokus ke arah base. Mereka nggak boleh apapun yang terjadi. Dan base ambil pencet Kyrie. Membuat Albert berteguh dan memaksa EVOS untuk di game yang kelima. Satu game lagi match point untuk keduanya EVOS. Gagal untuk mendapatkan tiket M7 di game yang keempat. Mereka harus lebih try hard lagi. Artinya damage yang memang diperlukan oleh kedua untuk terutama Altrigo satu tim yang emang udah di upper final duluan. Kalau misalkan mindsetnya tuh jangan takut salah, tapi mindsetnya kita harus main bagus. Sekarang kita langsung masuk ke jumping phase untuk game terakhir di hari ini yang akan menentukan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dengan jalan yang lebih mudah dan Lancelot, tapi Lunok seenggaknya buat Swelo ya. Kelima guys. Nah, tapi sekarang kaliannya di pick sama Ya, Onyx, sama. tapi jawaban groknya tuh udah di bench Udah sendiri. tutup, di iya, launching. iya. At the very least, Alice-nya untuk Ivan lah. Kalau Iya. misalkan emang pengen dipakai lagi sama Mungkin Randy. di Sensin di sini buat Albert. Wah, di Alice itu sih bisa. Alice Alice itu oke sih. Atau kalau emang mereka mau ambil Gatot Kacanya dulu buot menghindari kalian nggak ada masalah. Kayak Gatot Kaca, Yishun Shin. Ya, Gatot di Sensin. Tapi ya paling resikonya Alice-nya bisa ditutup. Ini Albert nih. Nah. Disusun Gatot Kaca yang diambil main ya ini bau-baunya bakal bau-bau team fight lagi sih. Team fight kemarin dibawain sama Evo sementara dari Onyx ya. Dengan kali ada juga Lance yang diambil kita tahu sebenarnya damage-nya udah cukup. Tapi pelengkapnya mereka gimana ini? Ya. Ini kita udah sering lihat ya draft seperti ini ya, yang dimana ada Kimi, ada Lancelot. Biasanya hyper carry-nya bukan di Lancelot karena Lancelotnya build-nya hybrid. Dia bakal build sustainability, dia bakal ngacak-ngacak belakang. Kiminya makan depan pakai Sky Pierce. Menarik sih kalau udah ngelihat dari 3 pick atas ya yang dibawakan. Tapi untuk menghadapi ya perbedaan dari EVOS ini ada beberapa yang harus ditutup terlebih dahulu. Apa yang paling mereka hindari kalau udah draft kayak gini? Untuk EVOS ya, untuk EVOS ke band ya. Aku jujur lebih ke yang benar-benar bakalan jadi repot gak sih defender depannya ini karena lapisan Kalea plus 1 defender kuat dari Experience ini membuat Kimi lumayan susah loh pressure loh. Even Gatot Kaca pun kadang hit or miss. Mungkin Glue juga karena Glue kan tadi bagus juga pas lagi game EVOS sebelumnya pakai Glue kan. Karena Kimi butuh badan tambahan lah kan kalau buat mau ngepok yang lebih enak. Kalau aku mikir ke Ruby sih. Kayak dua tim ini butuh Ruby dua-duanya dan Kiminya di sini bakal jadi hyper carry kan. Jadi ya Scalarnya bisa bermain dengan fighter gold lane juga untuk sekarang. Tapi Ruby-nya nggak di-ban bro. Ini apa Onyx yang bakal deny kali ya? Ya makanya kan Onyx bisa deny. Iya, mereka udah bikin slot yang hero-hero tebel gitu loh dari EVOS, terus akhirnya mereka ngambil Ruby gitu. Di sini bisa Poveus juga muncul sih. Poveus Arlot juga ada di sini. Iya. Oke, potensial yang masih terbuka cukup banyak ya, sebenarnya cukup lebar juga. Ya. Cuma dari EVOS hanya satu kesempatan untuk menutup yang paling mereka hindarkan. Pokoknya ditutup. Ya buat tutup ini ya. Buat untuk model-model kayak Yishun yang bisa dikejar. Karena emang tetap butuh badan dan Onyx juga kalau emang mau main fight bener-bener terbuka banget potensi buat side-nya. Sudah ditutup dan tinggal dari Onyx aja melengkapi secara damage. Berarti mereka udah cukup ya Untuk siapa? untuk Onyx? Udah cukup, Onyx udah cukup. Untuk Onyx udah cukup. Nah makanya ini pertanyaannya mau di-deny nggak nih Ruby-nya? Karena kalau misalkan nanti EVOS-nya bawa 3 damage dealer misalkan, ternyata ada Yishun Shin, Lunox, dan ternyata tiba-tiba ada satu lagi hero-nya yang cenderung buat airline life, bukan Ruby gitu kan, itu jadi takutnya malah kejadian game ketiga gitu kan. Kita ngeliat EVOS yang bener-bener kegulung gamenya. Cuman ya kalau kayak gini menurutku lebih baik ambil Ruby-nya sekarang nggak sih dari Onyx gitu loh. Melihat bagaimana pertama ya bakal pembuatan slotnya dari carry bakalan lebih free. Terus yang kedua kayak untuk manjangin tim mainnya juga gitu. Tapi Glue yang diambil juga sebenarnya nggak masalah itu karena kan kayak target juga kan. Untuk main kayak di game ketiga tadi untuk Kiminya ya problemnya lebih ke arah mereka nggak bakal sustain itu gitu dengan lawan Gatot Kaca tambah lagi untuk di tangan EVOS. Ini gambaran game ketiga kan sih, tapi bedanya ini Onyx EVOS, EVOS-nya Onyx. Iya, Balik aja. aku lebih penasaran EVOS sih, mereka ada squad Faramis nggak ya? Faramis, Lunox, Goldmane, dan mereka nanti bakal ngebuat Randy lebih powerful ketika match up-nya lawan Glue. Ditambah lawan kalian ya lawan mereka bagus kan. Cuman Iya. kayaknya sekarang Glue ini nggak terlalu kena counter banget. Iya, kan kalau kena setuju. jawab banget. Dan ditambah Kiminya juga terlalu rese. Jadi ya jauh.
Oh, Chow gold lane. Chow Erlan. Erlan. Wow, Erlan Chow. Wah, Oke, rasa boy menunjukkan senyumnya sedikit. Ini mungkin punya banyak makna. Kita harus jabarin maknanya ya. Iya. Esnek. Mungkin kalau kita ngomongin Chow di EVOS ya, yang ada di bayangan Rasa boy itu adalah Dongki. bukan Erlan berarti. ini tinggal satu pilihan terakhir saja nih untuk mengisi di areal gold lane. Head to head dengan Chow. Ruby sih ini ya, ini game Ruby yang lumayan bisa ngebuka banyak potensial. Arlot juga bisa dijawab, Chow-nya bisa dijawab, Lunox-nya bisa diganggu, Yisunchin, apalagi. Oke, ini dia untuk game yang terakhir dan Ruby yang benar-benar akan muncul. Last prediction dari Rasa Boy. Kayaknya Onyx. Oke, dari Profesor Kabir. Ya, Onyx bagus banget drumnya. Jadi, Sama. dan Radit overkill. Onyx. Wow, itu dia perubahan yang cukup singkat ya dibandingkan dengan game sebelumnya. Jadi, langsung saja kita serahkan derby internasional kepada caster kita Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. One last game. Siapakah yang akan mendapatkan tempat di upper bracket final dan siapakah yang akan turun? Mari kita sambut derby internasional. Mana tepuk tangannya? Gemuruh kembali menggetarkan Nice Pick 2. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke lane knockdown. Oke, siapa yang akan bertemu Altrigo dan siapa yang akan bertemu Bigetron? Karena keduanya sudah menunggu yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan pembuktian. Onyx, apakah memang kelar panas ini menjadi satu stigma nih bagi beberapa tim seperti lagi Bigetron? Ya, tapi kali ini kalau ngomongin ke arah one last game, semua bisa terjadi. Pertama itu Lim, dan yang kedua mental siapa yang paling kuat. Sedangkan lihat di depan sana Impossible hampir saja tertakedown, untungnya Revitalize langsung di pop up oleh seorang Henki. Itu dia ya, penyelamatan dari Romer. Tapi ya dari match pertama ya Lihat sampai Albert, sekarang. lihat Albert dapat apa Lim? Orange Albert buff. dapat orange buff dari Kyrie. Wow, itu rotasi yang berani sekali pastinya. Ya, keuntungannya akan berlipat ganda. Setup turtle yang harusnya lebih enak. Dan ya, kita akan lihat Kyrie. Patternnya kan seperti apa nih setelah jungle-nya diambil. Mau coba steal lagi dia kayaknya. Ya, ada Erlang. Tapi kalau mau coba steal itu nggak baik. Pertama ada Erlan, kedua Albert masih punya retribution. Kalau misalnya miss, berubah segalanya Lim. Malah dia yang akan tumbang dengan purple buff yang masih lama. Oke, tapi ketika dia dapat satu Lito, satu jungle lagi milik teman-teman EVOS, kayaknya akan sama sih di level 4 juga. Mungkin kurang satu XP trade aja. Dari emblem ya sama ya, bedanya dari XP-nya aja. Sementara Kiboy Oke, harus mundur, oh dikejar. bakal coba dikejar di depan sana. Tapi flicker for defensive akhirnya dikeluarkan oleh sosok dari Kiboy. Dan ini kita lihat tadi di match sebelumnya, kita lihat juga di mana head to head antara Arki dan juga Eman. Melihat potensial Ruby itu untuk menutup jalannya Chow di arah Outland. Tapi tadi ada satu gerakan yang sangat baik dari Eman. Emannya nggak muncul untuk head to head sama Ruby. Iya. Dia nge-flank, dia kaburin jauh. Sebenarnya ya memang Ruby ini sebagai cancellation aja, Ji. Kalau dibilang enak, sebenarnya gak enak juga. Karena mobilitasnya akan kalah gitu kan sama Chow. Sementara lihat Turtle, langsung di setup level 4 kan. Dari Kyrie XP Crepe didapetin, dan cepet banget setupnya. Dan dia setup yang langsung diselesaikan dengan sangat instan. Berhasil mendapatkan satu turtle. Kini Membuat para pasukan dari tim EVOS makin lebih under kali ini di hadapan dari tim Onyx. Iya, dan kelihatan jadi pencurian Albert yang di awal tadi, Ji. Kayak jadi ya udahlah sekarang gitu loh. Oke, tadi dapetin dan levelnya akan beda. Skywar. Kejar. Dia bakal coba dikejar, bakal Ayo, coba dapat. dihantam di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Kita lihat di depan sana dibalikan oleh seorang Skyland dan satu mau point kill dari Erlan. Gagal didapatkan, malah para pasukan dari tim Onyx yang kali ini kehilangan sosok seorang Kiboy. Tapi untungnya ditukar dengan seorang KYY. Jadi ya hampir jadi pertukaran kedua ya dari Erlan. Tapi ya satu tetes darah terakhir tadi menyelamatkan Ari dari Erlan. Kembali ke patternnya masing-masing. Onyx dan juga EVOS. Dari Kyrie dan juga Albert. Mereka harus farming dulu nih, nggak boleh buru-buru juga. Terlepas dari kedua jungle, ini midnya sama-sama carry loh. Kimi dan juga Lunox, ini striker juga, Ji. Jadi nantinya damage yang memang diperlukan oleh kedua tim itu harusnya cukup. Sangat-sangat cukup bahkan. Ya, tapi kalau kita lihat para pasukan dari tim Onyx, ini mereka tidak mau melepaskan Albert dengan jungler yang bisa farming dengan cepat. Dia bisa tutup semua. Dia coba untuk keringkan Albert
dari mulai segi poin kill aja nggak dikasih tim fight nih. Ya. Supaya Albert nggak bisa dapat dari jungle, nggak bisa dapat dari wave, nggak bisa dapat dari turtle, dan nggak bisa dapat dari point kill. Kadang semuanya hilang, tapi kalau point killnya terus bergulir, itu berbahaya. Dan Albert menghadapi pasang serapis slam di bawahnya, Finish kill. Surprise, happy birthday Albert. Itu dia, mungkin sempet tadi ya kelihatan sedikit tapi flicker Keyboy. Ini dia berbeda dengan game sebelumnya. Keyboy menggunakan hero momentum. Oke, gerak momentum, tapi tadi kena revitalize. Jadi berbeda lagi. Sekarang flickernya, pick off-nya terasa mematikan. Bukan terasa mematikan lagi. Keyboy udah back to habit, kembali ke habitatnya. Keyboy bukan hanya screening doang, tapi dia benar-benar mematikan. Dan Sans di depan sana, dia gak peduli dengan apapun. Dia bakal coba untuk nge-spam, dia bakal coba untuk usir mundur. Dan ini dia, salah satu hero power Sans di saat kebangkitan karirnya. Itu dia, turtle kedua. Free harusnya. Gak ada kontes juga yang dilakukan oleh EVOS. Mereka sadar sih, kalau mereka kontes sekarang, resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Sehingga ya, akhirnya mereka reset lagi. Glowing One udah jadi, dan sekarang ini juga jungle Stellar. Langsung berhasil mendapatkan satu momentum di sisi Brady pun hilang. Bersama dengan Kaye dan lagi jauh bertemu sama pertahankan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Demonic. Dan bakal lihat mereka mengusir Albert yang tadinya mencoba untuk mencuri malah berbanding terbalik kali ini. Itu dia, 2000 gold. Ini dia, cara Onyx untuk kasih pressure early game-nya. Dan EVOS, apakah kurang nyaman nih Factor di luar gold team? Kelihatan terlambat jalan tadi. Stellar jalan duluan, setup duluan. Dan bawahnya pun gak dapat. Gak dapat sama sekali. Dan Albert kali ini dia sampai diusir mundur. Dia jauh banget. Dan pick over permainan yang dimiliki dari tim Onyx ini berjalan dengan lancar. Bahkan ngomongin ke arah Purify Swallow, bukan target utamanya gitu loh. Target utamanya bisa di arah Albert, Revy, ataupun Erlang sekalipun. Banyak banget sih yang bisa dijadikan target. Atasnya aman, bawahnya terkontrol juga. Lumayan rapih kali ini landing dari Onyx. Dan EVOS, mereka harus lumayan berkumpul sekarang. Mereka nggak bisa terlalu misah juga. Dan kayaknya udah saatnya Erlang join deh. Landingnya mungkin bisa dikasih ke Albert dulu. Oh, damage-nya terlalu sakit banget. Satu poin kill ini didapatkan Carry. Kita satu total saja. Swallow bahkan penuh. Langsung balik lagi dengan kondisi yang sudah label. Hanya kehilangan Order Brilliance. Tapi ingat, Order Brilliance adalah satu-satunya bisa menghilangkan semua damage yang diberikan. Itu dia tadi, started push ya. Dan di momen glue-nya lagi spread-spread juga. Jadi banyak sekali unit yang kena. Makanya tadi darah dari Swallow langsung penuh lagi. Tapi ya momen kayak gitu juga harus benar-benar diperhatikan. Tanpa Order Brilliance, Swallow ini semua mata kan tertuju ke arah dia. Dan hitnya lepas, begitu aja. Oke. Kali ini kita lihat para pasukan dari tim Onyx. Langsung ada MLID Extrema. Jonathan Liani, salah satu mantan penggawa dari tim EVOS, tapi ada Tifa terlebih dahulu. Ini sosok dari Kairi benar-benar berlogotif dibalikin Albertnya loh. Albertnya jadi gak punya tempat untuk bisa bermain. Dan ini Jonathan Liani, salah satu duta rata-rata dari Final Slice. Berasa ke arah belakang, tapi masih bisa keluar kembali dan dibalikan dengan Emo dari Skylar. Instant damage bersama dengan Emo terus dari utama following up damage. Hanya menjadi bola dan warga double kill. Di tangan dari Kairi. Seenggaknya bisa di-clear, tapi lihat Kairi. Gak dikasih farming, Albert dikejar terus. Oke, Albert lewat situation kayaknya gak bakal worth it. Mau Kairinya mau dihantam, Kairi masih punya masih punya panjat, masih punya magic cushion. Dan Albert satu kali des, itu tiba-tiba ada Luffy di situ, kelar sudah. Ya, levelnya 2 juga perbedaannya. Perfect turtle berarti ya. Didapatkan oleh Onyx, lead-nya pun terbongkar. EVOS, mereka terlihat seperti berbeda dari game sebelum-sebelumnya. Entah kenapa nih, apakah memang dengan konsep fighter yang masih belum kelihatan gerakannya sekarang, atau memang seperti yang tadi kita bilang, match up dari Ruby yang selalu bisa cancel. Karaco. Ya, tapi kalau kita lihat Keyboy-nya di sini, kita lihat dia itu punya satu pressure yang sebenarnya paling sulit untuk didapatkan oleh Keyboy. Kenapa? Kalea ada Albert dengan Mountain Shocker, visionnya terlihat jelas mulu. Oke. Tapi karena ini Keyboy, ya kan, ini pengecualian ya. Karena ini Keyboy, dia pertama nunjukin dulu sampai Mountain Shocker-nya udah nggak ada, baru dia akan bermain di rumput lagi. Dia udah benar-benar sangat menggetarkan dengan muncul hidungnya aja. Itu udah ngebuat para pasukan dari tim EVOS udah gak usah deket-deket ya, lepasin aja. Ini Marple-nya. Lihat datang dari kayaknya udah lepas, tapi dikejar apa kayak? Mencoba dikejar dan kiri masalah. Punya dari hal yang lain. Para pasukan dari tim EVOS mereka gak expect kalau Radiant dipakai oleh Fellow. Harap dari point kill yang ketiga, para pasukan dari Demonic mengamuk. Sang landak tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan Armor Breaker. Dan mereka membuat EVOS kali ini tergulung dengan sangat kencang. Holy defense ke trigger.
di arah mid lane, bahkan dengan Lord yang belum muncul. Tapi split push dari Erlan perlahan nih mulai menghancurkan sisi laning jauh dari teman-teman Onyx. Apakah akan terus seperti ini atau Erlan yang akan ngebantu untuk defense flanking mungkin? Gue masih menunggu sebetulnya. Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas. Tadi di depan sana Marcus Gunnar Demonic. Mereka cukup untuk mengganggu dan itu dia. Final Slash yang berhasil dihindari oleh Keyboy. Game Sense balik lagi. Dan Keyboy tadi dengan pergerakan yang cukup anomali menuju ke arah Randy Lin. Berubah segalanya. Itu dia. Dan ya Lord akan muncul di bagian bawah. So far lane di atas pasti diisi oleh Erlan terlebih dahulu. Akan terlambat hadir, itu udah pasti. Tapi masalahnya di EVOS 7.000 gold di menit yang ke-9. Ini angka yang sangat membahayakan kalau mereka memang benar-benar mengontes. Gimana caranya mereka kontes, terlalu banyak crowd control, terlalu banyak frontliner. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah Swallow, dia butuh space untuk bisa nge-all in salah satu antara sosok seorang Luffy ataupun ke arah Keyboy atau Skylar. Dan udah ada Radiant saat ini. Ya, ini beda satu item berarti ya. Dari Kairi dan juga Albert baru jadi 2. Sementara Kairi OTW ke 3 item. Dengan ada Free Hammer, ya let's say beda satu item. Dampaknya dahsyat loh, bukan hanya level bahkan. Apalagi kita ngomongin soal Lancelot nih. Ya dimana ada item defense brute force, dia akan lebih susah lagi untuk di pick off. Jadi tetap bisa bergerak juga, endlessnya jadi. Dan bisa jadi. Lihat di sini Erlan mencoba one by one situation. Two-way uptrade menunjukkan seorang Kairi. Masih terlalu kuat Kairi mencoba untuk bermain dengan Peta Miskasi berhasil dihindari. Erlan gagal untuk mendapatkan Kairi. Walaupun Kairi gagal mendapatkan Erlan. Tapi yang rugi Erlan kali ini. Gak bisa pulang tadi. Waktunya terlalu banyak. Gara flicker juga. Untuk melakukan defense mereka punya Erlan. Sedangkan para pasukan dari Demonic mereka udah pasti mendapatkan satu turret di tengah. Tapi somehow itu worse sih. Karena Kairi jadi terlambat hadir dan hanya mid mungkin yang sekarang baru bisa dihancurkan. Kita lihat bawahnya kendama Kibai. Mau ditanggung perasaan dengan Sunam Slam. Ready berhasil ditumbangkan. Gak ada lagi panser di belakang sana kayak penuh. Karena belakang ada banget fokus karena gak boleh apapun terjadi.